Saya Arsalna dari Fakultas Saintek, Prodi Teknik Arsitektur, kelompok 104. Di sini saya akan membahas tentang materi yang mengulas materi yang pernah dijelaskan di PBAK pertama itu ya. Materi yang pertama yaitu tentang visi misinya. Visi misi UIN Malang yaitu menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, berdaya saing, dan bereputasi nasional. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Terus yang nomor 2 ini ada prinsip-prinsip yang dikembangkan di sini, yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, yaitu lebih mengedepankan akhlaknya ya, makanya disuruh ma'had dulu. Terus ada mendapatkan MKU di seluruh fakultas. Kemudian ada sifat ulul albab atau 4 kekuatan, yaitu integrasi, kelembagaan, moderasi, dan anti korupsi. Kemudian ini yang nomor 3. Sebelum itu ada pilar-pilarnya. Pilar yang pertama yaitu seluruh mahasiswa melakukan pendidikan di Ma'had, yang tadi nyambung sama yang kedalaman spiritual tuh ya kayaknya. Kemudian pilar yang kedua ini seluruh mahasiswa mendapatkan matkul MKU dan MKKU yang diajarkan oleh semua mahasiswa fakultas, semua mahasiswa prodi. Sikap dasar mahasiswa UINMA yaitu ulul albab, kembali ke yang tadi prinsip yang dikembangkan ya, sama saja sih. Terus kemudian ini kurikulumnya itu berbasis pada kerangka kualifikasi Indonesia yang berdasar pada luaran dan berdasar rata-rata yang jadi keahliannya lah ini gitu. Kemudian strukturnya ini ada MKU, MKKU, MKF, MKPS, terus ada MKKPS. Di sini juga nomor 3 lanjut unsur pelaksana akademik itu ada 7 atau kayak fakultasnya ya. Yang pertama itu ada fakultas FITK, kemudian ada syariah, kemudian ada ekonomi, psikologi, humaniora, saintek, dan terakhir kedokteran. Yang nomor 4, di sini ada perkuliahan teoretik, praktikum, kerja lapang, pengabdian, gabungan teori. Jadi di sini nggak hanya cuma teorinya aja, jadi di sini tuh juga ada disediakan tempat untuk prakteknya juga ya. Ada lab yang khusus. Kemudian lanjut tadi ngerangkum cuma sedikit. Langsung ke materi 2 ini. Penasehatan akademik materi 2. Wawasan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK). Terakreditasi A 2 kali. Perpustakaan berintegrasi internasional. Satu-satunya PT KIN yang ada ma'hadnya. Terakreditasi 2 kali Aquaos. Terus materi yang ketiga ya ini kemahasiswaan. Sebelum itu ini ada tentang materi yang tadi itu ada moderasi beragama atau sifat toleran yang adil atau tidak memihak blok kanan atau blok kiri atau tidak ada di maghdub ataupun dolun. Kita ada di wasitiyah. Jadi di tengah-tengah. Islam itu di tengah-tengahnya, sifat toleransi yang moderat. Kemudian materi yang ketiga, lanjut, ini ada kemahasiswaan sebagai mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang akademik dan non-akademik. Kalau bidang akademik itu adalah yang capaian IPK reguler ya, atau yang secara belajar itu bukan organisasi. Kalau non-akademik itu yang seperti organisasi atau upaya pengembangan bakat dan minat. Di sini kalau mau menambahkan ini ada UKM-nya juga di UIN. UKM-nya yaitu UKM tuh kayak wadah pengembangan bakat di situ. Intinya gitu. Ada 18 organisasi mahasiswa yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa, Resimen Mahasiswa, Pramuka, KSR, PMI, Padus, Unior, sama Koperasi. Terus ini ada DEMA UINMA. DEMA atau BEM adalah organisasi eksekutif yang berkewajiban melakukan ketetapan dari SEMA.
kampus dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Fungsinya yaitu sebagai lembaga tinggi mahasiswa yang membantu mengkoordinir atau mengatur kepentingan mahasiswa di kampus atau mengkoordinir gitu ya. Juga sebagai social control dalam melihat setiap kebijakan baik dalam lembaga kampus atau dalam pemerintah Republik Indonesia, regional dan nasional. Kemudian di sini ada BPH, Badan Pengurus Harian, yang bertanggung jawab atas kepengurusan DEMA atau BEM sesuai jabatan masing-masing. Terdiri dari ketua atau presiden mahasiswa, kemudian wakil ketua, kemudian sekretaris 1 dan 2, dan ada juga bendahara. Lah di dalam DEMA ini juga ada kementerian. Satu itu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik. Terus ada yang terakhir ini Kementerian Kreativitas dan Pengembangan. Di masing-masing kementerian ini terdapat 1 menteri koordinator dan 5-8 anggota serta tupoksi, yaitu tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.